Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk hari ini kita akan pelajari mata pelajaran fikih dengan tema ketentuan penyembelihan hewan untuk kelas 9 pada semester Gasal pada tahun ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran ini, saya pribadi akan memperkenalkan diri saya, yaitu yang pertama, nama saya adalah Nur Hakim, terus tempat tanggal lahir Purbalingga 2 Desember tahun 1992. Alamat saya Kalisinga D3 RW 2 Keramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Saya sedang belajar di Fakultas Agama Islam Undanis Ungaran Semarang. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya di sini ada ketentuan penyembelihan hewan. Pengertian pertama yaitu penyembelihan hewan, terus dalil menyembelih hewan, rukun dan syarat penyembelihan hewan, dan tata cara penyembelihan hewan. Dari 4 pengertian tersebut, kalian harus pahami satu persatu. Untuk selanjutnya ada pengertian penyembelihan hewan. Menurut bahasa, menyembelih artinya baik dan suci. Penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher atau saluran pernapasan dan jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal dimakan. Dasar hukum atau dalil itu yang B atau yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surat Al-An'am. Yang C, rukun dan syarat penyembelihan hewan. Ada orang yang menyembelih, syaratnya yang pertama beragama Islam, terus yang kedua berakal sehat, yang ketiga menyembelih dengan sengaja, yang keempat menyebut nama Allah ketika menyembelih, yang kelima atau yang terakhir bisa melihat atau tidak buta. Itu ada rukun dan syarat penyembelihan hewan. Yang selanjutnya ada hewan yang disembelih. Syarat-syaratnya adalah masih dalam keadaan hidup. Terus yang kedua halal dimakan. Kalau sudah mati berarti tidak boleh ya. Halal dimakan, yaitu hewan-hewan yang halal dimakan. Alat yang digunakan menyembelih itu yang C. Syarat-syaratnya adalah 1. Benda tajam dan dapat melukai. Yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Yang ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Itu ada 3 syarat-syaratnya alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Bagian tubuh yang disembelih. Binatang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernafasan dan urat saluran makanannya. Binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, menyembelihnya dilakukan dengan bagian mana saja dari badannya asal bisa mati. Bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang dan didapatkan dalam keadaan mati dalam perut,
induknya. Setelah induknya disembelih, maka anaknya juga halal untuk dimakan, karena kematiannya itu disebabkan kematian induknya yang disembelih. Itu ada pengertian bagian tubuh yang disembelih. Yang selanjutnya yang D, tata cara penyembelihan hewan. Ada yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan pernafasan. Yang keempat, ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan takbir, yaitu membaca Bismillahi wallahu akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Artinya, dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kekafiran. Dalam surat Al-An'am ayat 121. Selanjutnya, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Menyembelih dengan alat yang tumpul, urat nadi kanan kiri leher tidak putus, menyembelih sampai putus lehernya. Yang selanjutnya, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Itulah hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Selanjutnya kalian bisa lihat contoh gambar tersebut, bagian-bagian yang akan disembelih di hewan tersebut. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan, terus belajar, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.